Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saskia dari kelas R3G dengan NPM 202121500431. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dengan secara ringkas tugas yang diberikan oleh Pak Asad dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah model-model pembelajaran. Terdapat 3 model pembelajaran. Model pembelajaran pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing. Hasil yang diharapkan dari penggunaan metode pembelajaran ini adalah mampu untuk meningkatkan kemampuan akademik, kemampuan keterampilan sosial, serta kemampuan interpersonal. Yang kedua adalah model pembelajaran komunikatif. Model pembelajaran komunikatif merupakan pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun kegiatan reseptif, sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah yang nyata atau masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa berhadapan dengan masalah tersebut, maka ia akan menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia menggunakan kemampuan berpikirnya secara kritis. Baik, cukup sekian penyampaian saya tentang model-model pembelajaran. Selanjutnya penjelasan saya tentang pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru selalu bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang tersurat dalam kurikulum. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlaknya adalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Proses pembelajaran akan selalu berpedoman pada kurikulum. Lalu yang kedua ada model-model pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Model-model tersebut terdapat 1. Model administratif. Model administratif ini merupakan berdasarkan pada cara kerja atasan, bawahan, atau top and down yang dipandang paling efektif dalam pelaksanaan perubahan termasuk perubahan kurikulum. Lalu yang kedua terdapat model grassroots. Model ini dikenal dengan nama rakyat biasa grassroots. Semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Model kurikulum grassroots ini cenderung berlaku dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi atau memberi peluang terjadinya desentralisasi sebagian. Lalu ada model BEUCAP. Peran guru dalam pengembangan kurikulum BEUCAP ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristiknya pembelajar, mata pelajaran atau bidang studi, lalu dan karakteristik situasi kondisi sekolah atau kelas. Lalu yang keempat ada model arah terbalik Taba. Lalu yang kelima ada model Rogers. Model Rogers ini lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis.
yakni melalui aktivitas dalam pengalaman kelompok intensif yang terpilih. Selanjutnya, penyampaian materi tentang pengolahan kelas. Pengertian dari pengolahan kelas ini adalah pengolahan dalam makna umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Kelas merupakan kelompok siswa yang belajar bersama ketika kelompok itu menjalin proses pembelajaran pada tempat dan waktu pada format secara formal. Di dalam kelas terdiri sejumlah peserta didik yang sedang menerima pengajaran dari seorang guru. Terdapat dua rantai yang tidak terpisahkan dalam pengolahan kelas, yaitu ada guru dan peserta didik. Lalu terdapat tujuan pengolahan kelas. Pengolahan kelas memiliki tujuan. Tujuan pengolahan kelas dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak peserta didik dan untuk guru. Yang pertama, tujuan untuk anak peserta didik, yaitu 1. Mendorong anak didik untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan, bukan kemarahan. Lalu yang ketiga ada membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diselenggarakan. Selain tujuan pengolahan kelas untuk peserta didik, terdapat juga tujuan pengolahan kelas untuk guru. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pembelajaran dengan pembukaan yang lancar dan tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak peserta didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. Yang ketiga, mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik tersebut. Lalu penjelasan yang terakhir dari dalam pengolahan kelas ada komponen keterampilan dalam pengolahan kelas, yaitu pada umumnya dibagi menjadi dua dalam komponen pengolahan kelas. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi kelas atau kondisi belajar yang optimal, bersifat preventif. Lalu yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Lalu materi yang terakhir ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran ialah proses untuk menentukan nilai-nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Lalu selanjutnya tahapan-tahapan evaluasi dalam evaluasi belajar dan pembelajaran. Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah yang pertama, penentuan tujuan, lalu menentukan desain evaluasi, lalu pengembangan instrumen evaluasi, lalu pengumpulan informasi atau data, dan yang terakhir interpretasi dan tindak lanjut. Lalu penjelasan yang terakhir adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran kontinuitas ini yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelahnya setelah melakukan kegiatan evaluasi. Lalu komponen selanjutnya ada komponen komprehensif. Komponen komprehensif ini artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh
untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik peserta didik. Lalu yang ketiga, terdapat komponen kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, lalu guru wali kelas, dan kepala sekolah, lalu dari orang tua. Bahkan evaluasi harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung dan mengikuti kerjasama yang dilakukan. Lalu yang keempat, dalam komponen evaluasi pembelajaran ada objektif. Untuk mendapatkan evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor objektif ini seperti hubungan antara guru dengan siswa, lalu kedekatan guru dengan siswa, lalu faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi dukungan dan penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair, sehingga hasil evaluasi tersebut kurang tepat. Lalu yang terakhir, terdapat komponen praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya tidak memakan biaya, tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan menyusun instrumen. Prinsip evaluasi yang satu ini atau yang praktis ini bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, tetapi oleh seluruh guru. Bahkan dirasakan oleh sekolah juga itu bisa. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan ini sebagai evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Baik, sekian penyampaian 4 materi yang sudah saya paparkan tadi. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.